Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu video saya tentang eBay. Yang intinya adalah kira-kira boleh nggak Mas kalau misalnya kita jual barang di eBay itu random, maksudnya nggak satu tipe. Misalnya toko Gina ini dia selain jual makanan tapi dia juga jual obat-obatan, kemudian dia juga jual yang lainnya. Nah, jadi jawabannya itu boleh ya, teman-teman. Jadi saya akan contohkan contoh toko-toko atau seseorang yang sukses di eBay. Ini namanya Gina Store. Ini saya pakai juga sebagai acuan komparasi kalau misalnya saya mau listing barang di eBay. Jadi cara gampangnya adalah misalnya kita mau listing barang ini, teman. Kita kan cek nih, dia kan dari Indonesia nih kan. Saya cek barangnya, saya bandingkan. Nah, ini udah 4 barang dia yang terjual dan masih 4 barang lagi yang belum. Jadi ada 8 ya. 4 yang terjual, yang 4 belum. Kemudian dia menggunakan flat rate di sini. Dia asalnya dari Depok. Nah, kalau misalnya kita tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, itu eBay sudah mendukung namanya Cipas. Cipas itu kayak semacam kurir yang dekat dengan eBay warehouse, jadi ongkirnya lebih murah. Nah, jadi salah satu kelebihannya kalau misalnya kita dekat dengan gudangnya eBay warehouse, jadi ongkirnya lebih murah, kemudian otomatis ya menaikkan profit kita kan. Apalagi ini dibuat flat rate ini untuk pengiriman metode shippingnya. Jadi sudah untung pertama dari harganya dia. Kemudian untung juga dari selisih harga shipping dari Indonesia ke US-nya. Ini juga bagus. Nah, kita akan coba cek tadi Gina Store ini apa aja yang dijual. Dia jual bumbu-bumbu masakan, kemudian dia jual apa nih ya? Minyak telon. Minyak telon kan sama masakan kan nggak sama ya, teman-teman. Mau masakan lagi, ini Soklin juga dia jual deterjen. Nah, itu kan apa namanya ya, nggak sama ya. Saya cocok cek dulu exotic sweet pink. Sweet pink sama yang laku tadi ya. Nah, jadi ini berarti kalau misalnya kita coba jualan deterjen juga laku, teman-teman. Saya juga baru tahu nih Soklin bisa dijual juga di sini. Kemudian dia jual juga bumbu saus, sambal. Kemudian dia juga jual kapsul, sarang semut. Banyak juga ya. Apalagi ini bumbu-bumbu tepung, gluten ini tepung, obat-obatan. Kemudian kita cek lagi apa ini ya? Kayak minyak kayu putih. Kemudian di sini dia jual kapsul ini, tanaman ini herbal, Nescafe. Ini udah 1.000 ya barang yang terjual dari dia ini, dari tokonya. Jadi bisa juga dijadikan apa namanya ya, sebagai acuan kalau mau buat jualan. Dan dia jual ada sekitar 188 item, lumayan hampir 200 item, dan udah banyak terjual. Kita cek dulu ya, dia udah sejak kapan berjualan di eBay nih? About sejak 2018 nih, teman-teman. Jadi dia tentu saja lebih duluan lah. Saya baru 2024 mulai berjualan, sedangkan dia udah 2018. Wajar lah kalau dia udah dapat 1.000 ini. Kemudian acuan yang lain ini dari penjual yang ada di luar negeri, tepatnya dari United States. Beliau ini sudah 132.000 item yang terjual. Followernya udah 1.600, feedbacknya hampir 100%. Jadi udah sangat banyak ya. Kita coba cek ya apa aja yang dijual ya. Di sini dia jual brosur tahun 1966 Chevrolet. Harganya lumayan ya. Buku-buku yang udah lama gitu kan. Mustang, kayak instruksi gitu ya, kayak apa? Buku-buku cara assembling mobil, salah cara ini gitu mungkin. Ini juga semuanya sekitar brosur, buku-buku, kemudian banyak ini.
Soalnya ini kalau kayak gini kan antik-antik nih berarti teman-teman. Jadi ada pasarnya juga kalau teman-teman ada yang barang-barang antik-antik itu coba aja jual. Siapa tahu laku kan. Dia ada berapa item nih? Ada 16.000 item teman-teman. Jadi banyak banget ya. Apalagi yang sudah terjual 132. Jadi nanti acuannya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Itu ini dia ebay.com apa namanya /str/ lagi PJ Auto Literatur. Kemudian yang ini juga, ini acuan saya juga kalau melakukan riset. Jadi di sini dia War Supply ada 105 item dari United States berjualan sejak 2011. Nah, ini beda lagi yang dijual di toko ini, dia menjual topi, menjual baju, menjual kaos, kemudian apalagi ya? Oh, ini campur kan. Jadi nggak harus fashion semua, atau dia jual action figure juga, ke McFarlane Wonder Woman ya. Kemudian ini juga beda nih. Ini ada poster. Kemudian dia jual juga retro collection. Mainan-mainan yang apa? Yang klasik lama gitu. Ini juga action figure. Kemudian ntar saya cek loh, ada berapa itemnya nih? Ada sekitar 105 item ya. Udah 1000 item yang terjual. Feedbacknya udah sampai 447 sejak 2011. Ini lumayan juga nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berjualan apa baju, celana, ya bisa cek lah. Coba saya buka satu dulu ya. Kira-kira ini tuh udah terjual belum? Last one, sudah satu yang terjual, sisa satu lagi. Kayak gini dia. Rapi ya teman-teman bentuknya. Oke lah, $129 NFL-nya tahun 2024. Kemudian ongkirnya nih segini. Waduh, bener-bener mahal ya. Dia dari alamat rumahnya di sini di Arizona, United States. Main jauh juga. Kemudian ada satu lagi, ini Jamila Shop 2013. Cuman saya lihat kok ininya cuman tinggal satu ya. Apa namanya itemnya? Apa dia melanggar peraturan eBay, makanya listingannya dihapus. Padahal ini lumayan loh, apa namanya akunnya ini sudah sejak 2014. Cuman dari Indonesia. Cuman ya mungkin dia melanggar aturan kebijakan di eBay, lalu listingnya dihapus, jadi sisa satu. Sayang sekali ya. Kalau dia misalnya ini kan 2013, ini anggota sejak 2018. Kalau misalnya dia itemnya ini masih ada lengkap sebelum dihapus, ya mungkin dia bisa dapat penjualan terus. Tapi karena sudah dihapus ya kita nggak tahu yang mana yang terjual. Karena kalau saya cek ini nggak ada ininya nih, nggak ada datanya nih, nggak lengkap istilahnya. Nggak bisa juga kita bayar, cuman bisa lihat aja. Jadi kalau misalnya ini dari ini sesama Indonesia kan, tadi kan saya sudah klik tadi barang-barang Indonesia, dan dia tidak jual ke kita, ke Indonesia, dia jualnya untuk pasar targetnya luar negeri. Jadi ya wajar kalau misalnya domestiknya dia matikan. Jadi ada dua tuh settingnya, domestik sama yang internasional. Jadi yang domestiknya yang khusus dari Indonesia itu dimatikan dia, atau dia nggak melayani, tapi dia hanya melayani untuk penjualan keluar. Ini Gina Store. Kalau yang ini dia melayani ya seluruh Indonesia. Kalau saya bisa cek kayak gini, shipping ke free internasional. Kita coba cek ada nggak dia free, pakai free. Nggak pakai free internasional dia pakai flat rate semua. Berarti semua brosur-brosur tentang itu tadi, misalnya kita ambil contoh coba Mercury. Ini semua tentang petunjuk-petunjuk teknis, acuan assembly barang atau yang lain. Harganya lumayan mahal ya. Cuman teknis gini. Tapi kan kalau misalnya teman-teman itu bengkel, kemudian dapat proyek misalnya modifan mobil-mobil lama kayak Ford, Fairlane, Falcon, Lancero, ini kan harus tahu ininya, cara apa namanya, cara bongkar, kemudian cara apa aja yang dicari, misalnya suku cadangnya, partnya itu kan. Jadi kalau buku-buku kayak ini sangat berguna. Jadi kalau misalnya teman-teman temu buku-buku kayak gini di pameran-pameran, kemudian
harganya murah. Kadang kan saya tuh sering tuh kalau misalnya lagi ke Gramedia itu kan ada yang buku-buku tumpukan yang lama itu nggak kejual. Sebenarnya itu ada potensinya tuh teman-teman. Memang bukunya itu murah, cuman kita nggak tahu kan mana yang buku yang berharga istilahnya, yang bisa ada profitnya, sama buku yang tidak ada nilai jualnya. Jadi itu memang harus kita sering riset teman-teman. Karena kalau kita asal listing aja, kita nggak tahu barang itu ternyata nggak ada yang cari, kemudian juga nggak terlalu apa namanya ya, bukan kayak barang antik kayak gini, ya mending ya benar-benar di riset dulu, benar-benar kalau barangnya itu dibutuhkan. Tapi kalau untuk barang-barang antik memang susah merisetnya, makanya harganya mahal itu ya, karena ya kan hanya orang-orang tertentu saja cari barang-barang yang kayak gini ya teman. Tapi itu pun ada marketnya, dan enaknya kalau barang-barang antik itu ya kita nentukan harga, terserah ya kayak gini aja. Misalnya kita mau jual teknikal buku-bukunya tuh yang tahun lama itu, tahun 46, 47, 48, 49, 50, itu bisa semaunya gitu. Coba cek dulu ya, dia ada yang terjual nggak ini? Oh, nggak ada ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.